Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Siapa yang setuju tunjuk jari. Terbang tinggi siang dan malam, melihat bermacam-macam kota, tidak akan sampai di Batam saya kalau bukan karena cinta. Cepat. Anak sekolah. Cepat, Pak. 3B kan. Balik semua. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana? Iya, Pak. Belanja paling aja, Pak. Belanja paling. Maju jalan. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini Rempang ini ya, masih terus menjadi sorotan. Bahkan sekarang media-media internasional itu banyak menyoroti apa yang terjadi di Rempang. Dan kemudian juga, yang juga menarik ini, Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDIP, juga minta agar kasus itu dituntaskan. Tapi seperti biasa kalau di netizen selalu komentarnya ketika ada statement Ganjar, bahwa ya Wadas beresin dulu juga dong, begitu. Jadi serba repot dong jadi Ganjar. Kan katanya di Ganjar diharapkan dia juga bersuara sebagai seorang calon presiden. Tapi ketika suara muncul, dia diingatkan dengan liability dia yang lama begitu. Itu nasib Ganjar yang dulu dari awal kita udah terangkan. Ganjar Anda itu pemimpin di Jawa Tengah, investasi dari Jawa Tengah soal lingkungan. Nah sekarang kalau dia mau bicara soal Rempang, ya orang bongkar lagi itu. Ini kayak anak kecil yang ngintil orang dewasa itu terus ikut-ikutan komentar kan. Jadi netizen bilang, Anda tuh Ganjar tuh anak-anak kecil yang nggak ngerti apa-apa soal Wadas kan. Jadi sebetulnya Ganjar mending dia diem aja. Semakin dia ngomong itu dianggap bahwa dia cuma nebeng doang. Nggak ada yang otentik pada Ganjar pada akhirnya kan. Mau ngomong apa soal Wadas, soal kendeng segala macam. Orang akan bongkar lagi bagaimana mak-mak itu menyemen kakinya di depan istana dan nggak dipedulin oleh Jokowi. Padahal dia menyemen kakinya karena protes pengambilan alih perusakan Gunung Kapur di Kendeng. Demikian juga Wadas yang sampai sekarang masih jadi isu dunia bahkan itu. Jadi sebetulnya politik itu nggak boleh siasat yang nggak ada dasarnya tuh. Jadi orang akan ketawa nih Ganjar ngapain dari situ. Jadi kita mau sebetulnya Ganjar bilang aja bahwa oke, poin itu tidak akan saya komentari karena saya masih punya utang di Wadas. Kan itu lebih fair mengatakan. Kok nggak bisa dapat kalimat cerdas itu ya. Ini timnya Ganjar apa nggak bisa brief dia dengan cara ya akui tapi dengan cara yang gentleman. Sebagai orang yang tahu bahwa oke, saya ingin komentar itu, tapi beri saya kesempatan untuk benahi Wadas. Itu justru naikin elektabilitasnya. Jangan tiba-tiba selesaikan ya apa namanya kulit ari yang terkelupas lalu nggak bisa selesai dan lalu mau berupaya untuk jadi
dokter bedah di Rempang kan konyol tuh si Ganjar. Ini catatan saja ya buat Ganjar ya. Tapi memang rasanya ini buat dilematis nih. Tidak komentar salah, kemudian komentar juga salah. Tapi mari kita lihat bahwa problem ini sekarang kelihatannya menjebak pemerintah pusat ini ya. Tadinya kan mereka berpikir bahwa ini cepat selesai, bisa diselesaikan sebelum tanggal 28 dan investor pun masuk gitu. Dan itu akan menjadi catatan manis di ujung kekuasaannya Pak Jokowi. Kan begitu mau nggak mau kan lihatnya. Tapi ternyata sekarang ini saya kira ini jadi seperti lumpur Vietnam ini saya kira ya, Bung ya, di apa yang terjadi di Rempang bagi rezim sekarang ini. Iya, betul itu lumpur Vietnam, semakin bergerak semakin tersisa oleh pusat lumpur itu kan. Demikian juga istana, dia kehilangan kemampuan untuk bahkan oligarki yang ada di situ, Pak Tommy Winata udah kasih sinyal bahwa ya bagaimana investor bisa masuk kalau kekerasan itu dipertontonkan di dunia tuh. Kalau konflik agraria tidak bisa diselesaikan melalui cara-cara yang non kekerasan kan. Jadi tetap investor dunia juga menganggap bahwa ini ngapain pola penyelesaian Rempang itu seperti pola penyelesaian Jinping, bahwa semua yang menghambat harus dilindas gitu. Kan itu intinya kan. Nah ini juga membahayakan proses pemilihan presiden nanti itu karena oligarki juga menganggap bahwa itu artinya kita yang akan dikorbankan itu kan. Tetap kita percaya bahwa penyelesaian itu harus didasarkan pada hak-hak dasar masyarakat Melayu dan akan disalahkan Jokowi akhirnya karena Jokowi ternyata pada waktu kampanye dia berjanji di situ dalam 3 bulan ini kampung-kampung di situ saya sertifikat. Pada akhirnya orang akan lihat bagaimana pembohongan atau kebohongan Jokowi itu nggak bisa lagi diumpetin itu. Kalau saya bilang bajingan tolol nanti orang ingetin lagi pada saya bahwa Anda itu menghina Jokowi. Nah sekarang Presiden Jokowi itu hinaan-hinaan terhadap dia itu didasarkan pada janji dia yang bohong. Karena itu dasar-dasar ini yang juga akan melemahkan orang untuk percaya pada Jokowi. Kalau saya kaitkan dengan kasus saya dianggap menyebarkan berita bohong. Nah Jokowi apa ini? Janji 3 bulan selesai ternyata berakhir dengan penggusuran 28 September nanti Jokowi kasih ultimatum ini mesti selesai semuanya. Jadi kita mau lihat bagaimana soal etik ini diucapkan oleh pemimpin. Tadi kita juga komentari bagaimana Ganjar kok nggak ada etikanya gitu. Dia barusan memporak-porandakan atau menggusur rakyat wadah, sekarang dia berupaya untuk jadi malaikat. Ya udah kalau watak keiblisan itu nggak bisa dikendalikan, ya nggak usah berupaya untuk jadi malaikat kan, itu dasarnya. Jadi bangsa Indonesia seperti bangsa Melayu mengingat terus janji para pemimpin mereka itu dan Indonesia akan dihidupkan kembali dengan satu peristiwa di Rempang di mana orang bukan sekedar diingatkan tentang hak asasi masyarakat Melayu, tapi janji para politisi untuk penyelesaian itu, terutama Joko Widodo sebagai presiden yang meraup 80% suara di pemilu 2019 dan sekarang berupaya untuk menyingkirkan 100% masyarakat Melayu yang memilih dia. Ya. Ini memang viral lagi ya. Ada 2 video setidaknya. Satu video janji Pilpres dia pada tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada para kepada warga kampung tua itu dalam waktu 3 bulan. Dan kedua juga ada dalam sebuah rapat kabinet dia menyatakan bahwa kalau ada investor yang kemudian dia katakan dia berbenturan dengan kepentingan dari para penghuni kampung-kampung tua itu ya investornya yang harus mengalah dan itu kalau tidak ya akan dicabut izinnya. Kira-kira begitulah Pak Jokowi menyampaikannya. Jadi coba kita lihat di kepala Pak Jokowi itu apa sebetulnya yang disebut sebagai investasi? Apa sebetulnya yang disebut hak rakyat? Kalau definisi dia tentang investor dan rakyat itu berubah-ubah. Pro rakyat lalu pro investor. Lalu balik lagi pro rakyat, lalu balik lagi pro investor. Nah orang semacam ini itu pasti ada gangguan dalam cara berpikir itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana presiden itu mengurus negara, itu orang akan lihat problem-problem yang sederhana semacam ini tidak bisa dia pastikan sebagai ketegasan. Itu dasarnya kan. Sehingga orang atau para peneliti akan bilang ya kalau begitu memang praktek cawe-cawe Pak Jokowi itu melekat di dalam psikologi dia sebagai manusia yang mempunyai kekuasaan atau diberi kekuasaan. Maka kita mulai menilai dari awal, jangan-jangan memang salah kita menilai kemampuan Jokowi itu. Bahwa dia dari awal punya problem psikologi dengan janji dan semua kasus yang menyangkut dengan soal ijazah lah, kemudian dibongkar lagi tuh soal macam-macam proteksi pada dinastinya tuh. Jadi kelihatannya Jokowi akhirnya jadi objek penelitian psikologi kan itu dasarnya kan. Jadi siapa Jokowi? Ya Jokowi adalah kasus psikologi di Indonesia.
di mana kepemimpinan itu ternyata tidak berisi integritas, tapi berisi pragmatisme tukar tambah. Nah ini intinya kalau kita lihat misalnya para investor, mereka yang jujur akan lihat susah kita berinvestasi di Indonesia karena presidennya sendiri tidak pernah konsisten di dalam cara dia berpikir. Itu dasarnya. Yang kedua, susah kita masuk ke Indonesia karena ketegangan politik bisa membatalkan jumlah investasi yang masuk. Jadi bayangkan kalau pemilunya gagal, atau bayangkan kalau janji Presiden Jokowi untuk memberi sinyal bahwa Indonesia dalam keadaan stabil, maka silakan investor masuk. Saya kira Rempang ini akan membatalkan banyak investasi di Indonesia. Ya. Dan ini yang saya kira justru dikhawatirkan oleh seorang investor. Seperti kan, apalagi ini disebut-sebutkan namanya Tommy Winatan melalui Makmur Elograha itu ya. Dan di situ jelas ini bagi dia yang sedang melakukan negosiasi bisnis di dunia internasional, ya akan menutup pintu semua ini para investornya kan gitu. Dan ini merugikan buat para pemilik modal ini. Ini kegagalan antisipasi. Bagaimanapun saudara Tommy Winata itu berbicara sebagai investor yang menghitung benefit and cost. Ya. Dan benefit and cost itu variabel utamanya adalah kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu yang menjamin investasi itu masuk. Nah itu nggak terjadi tuh. Jadi sinyal utamanya bahwa Indonesia memang nggak pernah stabil. Dan itu banyak proyek juga yang pasti akan diuji ulang tuh. Apalagi yang masih bersifat MOU yang kata Bahlil dan ribuan itu batal aja itu pasti. Jadi kita bisa bertaruh sebetulnya bahwa cara pemerintah mengasuh opini publik aja nggak bisa itu. Gagal. Jadi proyeksi ke depan ya udah kita anggap aja bahwa udah selesai. Pak Jokowi secara politik juga gagal karena tidak bisa memaksimalkan dukungannya pada Prabowo, sehingga Prabowo akhirnya mengambil siasat lain dan bersama-sama dengan SBY mulai menuntun Indonesia di dalam politik game changing. Dan itu intinya, itu artinya satu waktu nanti isu Rempang akan masuk sebagai tema kampanye tuh, dan Ganjar pasti akan kalah dalam soal tema kampanye itu tuh. Koalisi Gerindra dengan Demokrat akan pakai suara Demokrat yang dari awal sudah mengantisipasi dan menyesalkan atau bahkan mengkritik penanganan di Rempang karena keterlibatan aparat yang menyebabkan kekerasan tuh. Jadi poin Rempang ini akan jadi poin plus bagi kubu Prabowo SBY. Nah, mulai sekarang mungkin kita harus sebutin Prabowo SBY itu karena memang faktanya figur SBY kuat sekali di situ tuh. Dan keterangan-keterangan yang muncul dalam mungkin dalam 3-4 jam ini menunjukkan bahwa publik ingin menitipkan ide perubahan itu bukan lagi pada Anies tapi pada SBY itu, dan SBY mau menitipkan itu pada Prabowo. Jadi itu kerugian moral pada Anies adalah isu perubahan akhirnya diambil alih oleh Demokrat dan diinvestasikan melalui Prabowo. Ya. Anies gagal menginvestasikan itu melalui Caimin karena Caimin tetap ngotot bahwa tidak semua program saya dan Anies itu akan diteruskan oleh Pak Jokowi. Tapi saya kira mungkin peta terakhir di pertemuan antara Demokrat dengan Pak Prabowo ini akan mengubah semuanya, dan kemudian kita nggak perlu terkejut gitu kalau ternyata mereka ini yang tadinya sama-sama dalam posisi selalu menyatakan mereka akan meneruskan program Pak Jokowi bisa berubah semua haluan Bung Rocky. Paling tinggal yang bertahan kubu Ganjar dan PDIP. Ya, saya kira begitu tuh. Jadi ya anggap aja bahwa Anies tadinya 100% perubahan, begitu masuk Caimin ya nggak bisa lagi itu, pasti 50-50 perubahan dan sustainability. Demikian juga Pak Prabowo 100% sustainability keberlanjutan, tapi dengan masuk Demokrat nggak bisa lagi Pak, semua 50-50. Kan nggak mungkin SBY mengatakan saya mendukung Jokowi, juga ajaib jadinya kan. Jadi ini game changernya tuh, dan kelihatannya Pak Jokowi harus memilih di tempat mana dia mau investasikan politik finalnya atau langkah terakhir dia. Kita FNN terus menuntun ini dan berupaya untuk menerangkan variabel-variabel itu pada publik, karena publik kadangkala dibodohi hanya oleh hasil survei. Padahal hasil survei itu mesti diulas, variabel-variabel yang menentukan kenapa hasil survei berbunyi demikian tuh. Jadi sekali lagi, forum FNN ini bukan forum untuk memuji atau mengkritik, tapi forum untuk edukasi. Dalam edukasi itu kita kasih kritik terhadap keadaan yang supaya rakyat mengerti. Mengkritik artinya kan menguraikan persoalan sebetulnya. Jadi sekali lagi kita ingin supaya para penonton kita tetap kita asuh dengan akal pikiran dan metode. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. 0%. Ya. Ya, sekali lagi selalu kita mulai dari 0% dan itu yang diabaikan oleh Jokowi.
Terima kasih.